Selamat datang di channel Luli Kania. Kali ini kita akan membahas di balik kematian Prada Luki yang diduga dianiaya seniornya hingga tewas, sampai ditetapkannya 20 prajurit TNI jadi tersangka. Salah satunya adalah perwira Prada Luki Namo yang diduga tewas dianiaya seniornya. Harus kehilangan nyawa lantaran diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya. Ibu Prada Luki Namo menuntut keadilan atas kematian putranya yang diduga dianiaya seniornya. Bahkan ia meminta pelaku dihukum mati. Prada Luki Cepril Saputra Namo adalah anak dari pasangan Serma Christian Namo dan Sepriana Paulina Mirpei yang berusia 23 tahun yang lulus pada bulan Februari 2025 dan kemudian bertugas di Yonif TP 834 Wakana Mere, Kabupaten Nagekeo NTT. Ayahnya pun merupakan anggota TNI di Kodim 1627 Rote Ndao. Prada Luki dikenal pendiam, rendah hati, dan selalu menghormati seniornya. Jauh dari kata sombong menurut rekan-rekannya. Berpulangnya Prada Luki meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, rekan, dan lingkungan satuannya. Semangat juang dan dedikasi yang telah ditunjukkan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan bagi orang-orang terdekatnya. Prada Luki meninggal dunia diduga akibat dihajar seniornya hingga babak belur dengan penuh luka sayatan hingga sulutan rokok di sekujur tubuhnya di dalam lingkungan asrama. Prada Luki sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo NTT dan sempat menjalani perawatan intensif selama 4 hari. Namun pada hari Rabu 6 Agustus 2025, nyawanya sudah tak bisa diselamatkan lagi. Peristiwa tragis ini terjadi setelah Prada Luki mengalami luka serius. Kuat dugaan Prada Luki meninggal akibat dianiaya beberapa seniornya. Hal ini pun diperkuat oleh pengakuan Prada Luki sendiri pada dokter saat tiba di rumah sakit. Ibu Prada Luki pun mengungkapkan anaknya sempat mengaku dipukuli hingga dicambuk oleh sejumlah prajurit di barak TNI Nagekeo. Karena kesakitan, Prada Luki pernah melarikan diri dan berlindung di rumah ibu angkatnya. Di sana, luka-luka di tubuhnya dirawat dengan minyak dan kompres dingin oleh ibu angkatnya. Saat itu, Prada Luki sempat menelpon Sepriana, ibu kandungnya, menggunakan handphone milik ibu angkatnya. Usai menelpon itu, beberapa anggota TNI datang menjemput Luki dan kembali dibawa ke barak. Berarti kejadian seperti ini bukan pertama kalinya dialami oleh Prada Luki ya, sampai dia pernah kabur. Berarti dia sudah merasa sangat tidak nyaman dari sejak itu. Tapi yang jadi pertanyaan, apa masalahnya? Hingga Prada Luki harus diduga mengalami penganiayaan sampai separah itu. Apa Prada Luki memang sedang dihukum karena melakukan suatu kesalahan? Atau hanya sedang menjalankan tradisi pembimbingan senior ke juniornya? Tapi kalau memang Luki sedang menjalankan pembimbingan biasa dari seniornya, pasti teman-temannya mengalami hal yang sama. Ini kok cuma Luki yang terluka parah. Ada juga berita yang mengabarkan bahwa Prada Luki dihukum oleh senior karena gay atau LGBT. Tapi pihak keluarga membantah. Berita itu tidak benar dan tidak terbukti. Keluarganya mengatakan selama ini Prada Luki adalah laki-laki normal dan bergaul dengan siapa saja. Menurut pihak keluarganya, itu permainan untuk menutupi kasus penyiksaan dan penganiayaan terhadap Prada Luki. Ya, bisa jadi itu benar hanya pembelaan, karena kalau tidak ada bukti, ya sulit untuk mempercayainya. Lagian, kalau memang Prada Luki dihukum karena ketahuan LGBT, harusnya ada pasangannya dong.
Dan harusnya yang dihukum bukan hanya Pradaluki saja, tapi beserta pasangannya. Ya, tapi kita belum tahu ya kebenarannya seperti apa. Karena kan proses penyelidikannya belum selesai. Intinya, bukti-bukti itu sangatlah penting dalam hukum. Tidak bisa sekedar dengan kata-kata saja. Pendidikan di TNI memang keras dan disiplin, tapi tujuannya adalah untuk membentuk karakter dan mental prajurit, bukan untuk melakukan kekerasan yang tak terarah. Menurut ibu korban, sejak Pradaluki pindah ke barak TNI, anaknya selalu mengabarkan kondisinya dan menceritakan kegiatan mereka. Ibu Luki sempat gelisah saat tidak mendapat kabar dari anaknya selama 2 hari penuh. Sehingga curiga ada sesuatu telah terjadi pada anaknya. Lalu Ibu Luki pun berangkat ke barak dan menemukan anaknya dalam keadaan koma. Wah, hati ibu mana yang tidak terluka saat kehilangan kabar anaknya? Tiba-tiba menemukannya dalam keadaan koma. Pasti hancur sekali hatinya ya. Menurut Paulina, anaknya sudah dalam keadaan kritis di RSUD Airamo sejak 2 Agustus 2025. Mengetahui hal tersebut, ayah Luki pun meluapkan kemarahannya hingga tak terbendung. Anak tentara saja dibunuh, apalagi yang lain, ungkap ayah Luki dengan kesal ya. Ayah Luki pun meminta agar kasus tersebut diusut tuntas, mendesak seluruh pelaku diberi hukuman mati, agar tidak ada lagi korban yang sama seperti anaknya. Amarahnya semakin memuncak, mengaku akan terus menuntut keadilan atas meninggalnya Pradaluki dan nyawanya sendiri sebagai taruhannya. Saya ingin agar negara hadir dan mengungkap penyebab kematian anak saya, katanya. Ya, ayah mana yang tidak murka jika menduga anaknya dibunuh orang. Peneliti senior imparsial Al-Arab pun menyampaikan ini bukan pertama kalinya penganiayaan oleh senior kepada juniornya, hingga menyebabkan kematian. Dia pun memberikan pesan kalau panglima ataupun komandan batalion atau komandan peleton, kompi yang gagal melakukan itu dicopot saja. Karena dia tidak melindungi anggotanya dan mengayomi anggotanya. Justru melakukan kekerasan terhadap anggotanya. Tradisi yang seperti itu sudah harus ditinggal dalam sistem demokrasi saat ini. Dalam pembangunan tentara yang profesional, katanya. Panglima Kodam 9 Udayana, Maijen Pik Budiakto, menyebut sudah 20 orang prajurit TNI yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Di antaranya ada seorang perwira dan sudah ditahan. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Namun beliau belum membeberkan identitas para tersangka. Sayangnya dalam kasus ini juga tidak ada rekaman CCTV yang bisa mempermudah proses penyelidikan. Jadi hanya mengandalkan saksi-saksi saja. Laporan saat ini semuanya sudah ditangani dan dilakukan pemeriksaan, tetapi ditunda dalam artian masih menunggu proses rekonstruksi yang akan dilakukan. Semoga saja kasus ini bisa segera mengungkap kebenarannya ya, dan Pradaluki mendapatkan keadilannya. Dan semoga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sampai di sini Luli Kania temani waktu Anda, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.